Hello, apa Hai. kabar pemirsa? Ketemu lagi dalam program mingguan VOA Indonesia Dunia Kita Ya. yang kali ini kami bawakan dari National Mall di Washington DC. Saya Rifan Dwi Astono. Dan saya Aryatna Budianto. Happy 4th of July. Yeay. Ya, ini adalah ulang tahun Dirgahayu Amerika Serikat. Ke berapa? 200? 247. 47. Umurnya udah 2 abad lebih, Lebih dari kan 2 ya, abad, ternyata 2,5 ya. abad. Iya, Betul. ini negara yang sudah lebih tua daripada Indonesia. Lebih tua, ada naik turunnya, tapi hari ini yang jelas kita bakal merayakan soal Ya. peringatan Amerika Serikat ini. Kita udah pakai kostum yang sesuai dengan warna bendera. Ya. Anda pakai apa nih? Slayer. Merah biru putih, Betul. Slayer. Aku juga ya. pakai Ini kok udah ya. kena apa nih? Bando ya, ampun. Ini demi kemeriahan perayaan 4th of July. Betul. Yang memang kalau misalnya di Washington DC sendiri, ini adalah salah satu destinasi dari wisatawan dan juga dari warga untuk menikmati pesta kembang api puncaknya. Betul sekali. Dan juga yang nggak kalah penting adalah konser. Wah. Jadi acara Capitol 4th itu selalu dinanti-nanti karena biasanya ada bintang-bintang besar atau tempatnya orang-orang bisa bernostalgia dengan bintang-bintang Benar masa banget. lalu. Nah, pemirsa, memang Amerika Serikat itu selama hampir 250 tahun berdiri, ini mengalami pasang surut ya. Ada zaman-zamannya kejayaan, industri dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini juga kita melihat banyak sekali masalah sosial, masalah penyalahgunaan obat. Betul. Ya. Nah, ini juga khususnya soal penyalahgunaan obat jadi satu krisis yang lagi susah untuk ditangani juga sih sama pemerintah Betul. Amerika Serikat karena memang ini masih harus diteliti lagi. Jadi belum jelas nih si obat-obatan terlarang yang sekarang lagi beredar ada oplosannya fentanyl sama xylazine. Xylazine itu obat bius kuda kalau nggak salah. Betul. Nah, ini belum ketahuan apakah memang bisa menyebabkan lebih banyak angka kematian atau enggak. Tapi yang jelas banyak orang-orang yang mengonsumsi ini, khususnya di kota Philadelphia, di daerah namanya Kensington, itu yang kelihatan jadi kayak zombie nih. Iya, dan ini sempat viral di media sosial. Kita saksikan liputannya pemirsa. Pemandangan pecandu teler berkeliaran hingga terkapar sudah biasa di Kensington Avenue di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat. Sebagian besar gambar kami ambil dari dalam mobil demi keamanan. Hingga Kalau dilihat dari gaya mereka. kaca belakang mobil tim VOA pecah dilempar batu di salah satu lokasi pasar terbuka narkoba ini. Warga setempat menduga batu dilempar oleh bandar narkoba yang tak ingin terekam atau diidentifikasi pihak berwajib. Pemirsa, kurang lebih beginilah kondisi di Kensington Avenue di wilayah Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, yang memang kerap menjadi pasar terbuka untuk narkoba, utamanya jenis heroin dan opioid. Bahkan ada julukannya The Walmart of Heroin. Nah, belakangan ada jenis narkoba terbaru yang beredar yang efeknya kerap dijuluki sebagai efek zombie. Nama narkoba ini dikenal dengan xylazine atau istilahnya crank. Kasus kematian overdosis akibat obat jenis xylazine meningkat drastis hingga 1100% di Amerika Serikat bagian selatan, menurut Badan Penegakan Narkoba DEA. Obat ini legal beredar di Amerika Serikat sebagai zat sedatif hewan dan mulai mewabah karena jauh lebih terjangkau dari heroin. Oh my god, it's more affordable now than ever before. When I was in the street, it was $10. Now, for $5, you could get the strongest stuff you'll ever get. It's fentanyl. Animal tranquilizer. Now, for $4 or $5, you get the strongest stuff ever. It's like, I don't understand. Rob Rojas mulai terjun ke jurang pecandu di usia yang sangat belia, 17 tahun. Kini bersama relawan lain dari gerejanya, Rob rajin memberikan penyuluhan melalui bantuan makanan. I became drug addicted at 17, and it was just a vicious cycle. Drug addiction, incarceration, coming back, programs, and it was a cycle. Till I gave my life to Christ. I gave my life to Christ. He showed me a different way. There's literally a way out of an addiction. I spent 12 years using heroin and crack cocaine. Kami menemui seorang diaspora Indonesia yang sudah 22 tahun tinggal di wilayah ini. Ya, beginilah. Welcome to Kensington. Pindah ke kawasan ini di awal tahun 2000-an dari New Jersey karena biaya hidup yang lebih terjangkau. Diana Rawung mengaku kondisi Kensington Avenue dulu tidak semengkhawatirkan sekarang. Ya, jadi memang jadi daerah drug,
jadi daerah kumuh, you know, not like America, ya. Tapi ya begitulah, we have to live with it. Tinggal bersama suami dan kedua anaknya di kawasan ini hampir 2 dekade, Diana Rawong yang biasa disapa Nova ini mengaku tantangan terbesar tinggal di kawasan ini adalah untuk menjaga anak-anaknya yang kini telah beranjak dewasa. Makanya saya selalu monitor lah anak-anak gitu, monitor dari jauh sampai sekarang lah. Meski area tempat tinggalnya kerap dijuluki pasar terbuka narkoba terbesar di pantai timur Amerika Serikat, Nova tak berencana meninggalkan kawasan ini. Oh enggak, saya enggak nyesel, enggak ada penyesalan, tapi lebih berjaga-jaga. Gitu. Kawasan narkotika hanya terentang sepanjang 1,5 kilometer di Jalan Raya Kensington Avenue. Pusat kota sekitar 10 km dari Kensington Avenue jadi destinasi wisata, pendidikan, dan juga sejarah yang terkenal di Amerika Serikat. Dari kota Philadelphia, Randy Wicaksana, Sharon Sumolang, dan Virginia Gunawan, VOA. Pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan merayakan 4th of July atau Ya. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-247. Kita Ya. punya cerita-cerita lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Dunia kita. Ya pemirsa, masih dalam dunia kita. Sekarang kami berada di Iupan ya. Berteduh. Berteduh. Ini di sekitar kami adalah orang-orang yang sudah siap-siap ya mencari posisi yang enak Benar. untuk piknik, menikmati kembang api sampai nanti larut malam. Nah, sekarang ini semakin banyak kita bertemu dengan orang dari berbagai negara Wah, ya. benar. Amerika Serikat wajahnya semakin beragam. Betul. Semakin majemuk. Nah, ini ada sebuah taman di Virginia, tak jauh dari Washington DC, yang punya festival yang khusus untuk panggung warga internasional. Nah, Wah. pokoknya yang warga Amerikanya justru malah nggak boleh. Oh gitu. Ini khusus untuk warga internasional. Jadi ini justru jadi ajang untuk memperkenalkan budaya-budaya dari seluruh dunia Ya. dan juga upaya untuk bisa ngerangkul orang-orang pendatang kali ya. Betul. Nah, dari pantai timur Amerika kita ke pantai barat Amerika. Di sana Ya. juga ada upaya yang mirip-mirip gini, Nek, Ya. untuk memperkenalkan budaya khususnya dari Indonesia. Ini dilakukan di Taman Botani San Francisco. Wah. Yang tampil gamelan Sekarjaya San Francisco. Dan ini penampilannya tuh lebih natural seperti yang dilakukan di Bali kalau main gamelan outdoor. Nah, ini mereka melakukannya di Taman Botani itu. I had my memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle on Bali and at night and just hearing it and then finding my way down a trail and there would be people out, you know, playing, practicing and like in all the different little villages and I just found that fascinating. Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Sekarjaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman. Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan gamelan Sekarjaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment, and that it becomes a part of California's culture too. 50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gendar wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan gender wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting saya pikir di sini. Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? That's a very hard question to ask me because I love the Gandhar, which was just happened because it's so sweet and mellow sounding. And I love the angklung because that's actually what I studied. But actually what I love the most are those giant bamboo instruments and also the marching
Balagunjur with the drums and the cymbal. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. Tari Golek mengawali pertunjukan Malam Warisan Budaya Indonesia di Ocean Hall Park, Annandale, Virginia. Tari klasik Yogyakarta ini dibawakan dengan luwes oleh Claire Selgin dan Rebecca, dua warga Amerika yang tergabung dalam Santi Budaya, kelompok seni yang ditunjuk mewakili Indonesia malam ini. Saya harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa mengenal tradisi kebudayaan Indonesia dari berbagai island. Panggungnya terbuka ala amphitheater. Para penonton duduk di kursi atau lesehan seperti sedang piknik. Malam tari dan musik Indonesia ini salah satu dari seri pertunjukan musim panas yang digelar di taman ini. If I had to give a grade, I would be 95. I would say 100%. I will give them 100 because this is a company that this lady had nurtured this group. Then she nurtured to maintain their culture, that whole island culture, and then to combine it into one organization to bring it to showcase for not only Virginia, Washington DC and Maryland. Tidak hanya penari dewasa yang tampil, Ayu Rahayu yang berusia 5 tahun ini membawakan tari Candi Ayu dari Solo. Di antara penonton nampak beberapa warga Indonesia. Sangat luar biasa, Mas. Kita sebagai warga negara sangat suka sekali, sangat senang, sangat bahagia melihat bahwasanya Indonesia masih bisa performan di tempat yang sangat luar biasa ini. Tentu membuat kita terharu, terus terang apresiasi dengan teman-teman yang siap untuk mempromosikan budaya seperti ini, Mas. Tidak hanya tari, lagu dangdut pun juga menghibur penonton. Tua muda turun ke panggung, joget bersama dalam alunan lagu Bojoku Bojone Uwong, termasuk Pamela Boerberg yang nampak asik bergoyang. I love the dance. It's so stylized and the hand movements are so exquisite and the costumes are just beautiful. It's so exotic. Bagi Pamela, acara ini mempertontonkan kemajemukan Amerika, sebuah kenyataan yang kadang tidak disadari oleh warga Amerika. We don't always realize all the culture that's around us every day, and coming to the performances, you see all the different wonderful arts that the world has to offer. Hari mulai gelap. Setelah acara ditutup, penari, penyanyi, dan keluarga mereka berkumpul untuk makan bersama masakan Indonesia. Begitulah acara Indonesia di Amerika kurang terasa mantap jika tidak ada acara makan-makan. Dari Annandale, Virginia, Supriyono, VOA. Dan setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia Kita. Masih dalam Dunia Kita dan sekarang kita beralih ke kota New York. Ini adalah salah satu juga party city-nya Amerika Serikat. Di sana warga yang berkunjung atau juga wisatawan ya, baik dari kota lain maupun mancanegara bisa menikmati sebuah anjungan baru di Museum Natural History di sana yang terkenal. Ini juga anjungannya cukup menarik karena kayak kita masuk ke dalam gua, masuk ke dalam lorong gitu. Suasananya agak-agak alami-alami gimana gitu ya? Suasananya alamiah tapi juga kontemporer. Nah, Keren jadi juga. kita akan melihat di sana ada apa aja. Betul. Nah, masih dari New York juga kita pengen lihat fenomena menurunnya yang namanya penggunaan limusin. Oh, jadi orang udah nggak minat lagi gitu ya? Berkurang minatnya nih. Kalau dulu biasanya kita sering lihat orang-orang pesta atau misalnya anak-anak SMA ikutan prom gitu kan ya dengan atau nyewa mobil limusin. Event-event red carpet gitu. Betul. Nah, itu ternyata sekarang apa ya? Demand-nya berkurang lah istilahnya. Coba kita lihat ceritanya. Kali ini kita berkunjung ke bagian terbaru di American Museum of Natural History di New York yang menggugah rasa ingin tahu
karena desainnya yang futuristik tapi berkesan organik. Seolah kita berada di dalam lorong yang tererosi air dan angin, menuju berbagai galeri dan pavilion interaktif, dan ada juga perpustakaan. Lebih dari 4 juta artefak dan spesimen dipamerkan. Banyak di antaranya baru diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Glider Center for Science, Education, and Innovation ini buka Mei lalu. Pengunjung bisa menikmatinya setelah membayar biaya masuk museum yang berkisar antara $16 untuk anak dan $28 untuk dewasa. This building not only adds space to the museum, but it improves the circulation and flow with the existing campus, providing easier mechanisms to navigate around the exhibitions in the existing campus with the exhibitions in the new building. Glider Center menghubungkan 10 bagian museum yang tersebar seluas 4 blok di Manhattan. Interior dirancang agar pengunjung merasa berada di dalam ngarai atau gua. Desain ini menggambarkan bagaimana beragam hal saling terhubungkan di alam. When I first started to design it, I was really thinking about what kind of landscape makes you curious, makes you want to explore. And you think of all the old adventurers going out into canyons and discovering geological formations. So I really studied those to see what it was about them that makes you curious. Di insektarium ini ada model sarang lebah modern yang berisi koloni semut pemotong daun. Juga vivarium dengan iklim tropis yang lembab berisi 80 spesies kupu-kupu. Lantai atas merupakan anjungan hewan laut dan sejumlah laboratorium di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana pegawai museum menangani spesimen. Di lantai 4 pengunjung bisa melihat koleksi buku-buku langka dan tersedia ruang baca yang sunyi. Biaya pembangunan $465 juta merupakan investasi monumental untuk edukasi warga tentang alam. Dari Manhattan, New York, VOA. Dulu jadi simbol kemewahan, kini limosin di Amerika Serikat justru malah sepi peminat. Misalnya perusahaan RMA Worldwide yang telah 35 tahun menyewakan mobil mewah lengkap dengan supir. Armada limosin perusahaan ini tadinya berjumlah 30 mobil, saat ini tinggal 2 limosin saja. There was a certain cachet to the idea of being in the back of a limousine. Over the years, things changed, right? It became something that was not looked down upon so much, but frowned upon in many ways. Menurut Asosiasi Limosin Nasional di AS, perubahan drastis terjadi setelah krisis keuangan tahun 2008. Then we would give them a free upgrade to the limo, and it all of a sudden said you cannot send stretch limousines. We'd rather have 5 sedans there than one stretch limousine, just because it was sending the absolute wrong message. Robert Alexander berpendapat salah satu penyebab mobil limosin tidak lagi dilirik adalah karena generasi milioner Amerika kini memilih gaya hidup quiet luxury, alias gaya hidup sederhana daripada gaya hidup serba pamer yang sering terlihat dulu. The late 80s or something, showing your wealth was something you did. You had the Mont Blanc pen and the Rolex watch and the $5,000 suit. And of course you were getting out of a stretch limousine. That was the lifestyle you were trying to promote. Meski rendah, namun permintaan untuk sewa kendaraan jenis limosin masih ada. Bukan untuk pesta, melainkan untuk prosesi pemakaman. Salah satu alasan kenapa mobil limosin panjang kini kalah saing adalah karena jenis mobil lainnya yang lebih kecil namun gak kalah mewah. Selain ada interior desainnya yang sudah ada fitur-fitur mewah seperti jok kulit, hingga teknologi-teknologi kekinian yang disematkan ke dalam mobil. Alasan lainnya adalah mobil yang lebih kecil dan mewah lebih gampang parkir di kota-kota besar. Dari New York yang sering macet dan susah cari parkir, Randy Wijaksana dan tim VOA. Ya pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita episode 4th of July, wajah Amerika masa kini. Dan ini sebetulnya sekaligus episode pamitan saya pemirsa dengan dunia kita. Nggak apa-apa, karena dunia kita minggu depan akan berganti format ya, tapi nggak kalah menarik. Pastinya. Ya, tapi saya sebetulnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia dengan dunia
dunia kita. Saya nggak kemana-mana kok. Pasti ada balik lagi dengan program-program lainnya di VOA Iya, ya. betul. Saya akan hadir agak siangan sedikit. Tapi juga kalau misalnya Anda bisa ke sosial medianya VOA, itu di mana Anda bisa ketemu sama saya lagi. Betul. Ya, kalau misalnya mau nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga di channel YouTube kami VOA Indonesia tentunya. Betul, dan seperti Anda tadi bilang, kalau misalnya pengen nyapa-nyapa Anda atau nyapa-nyapa admin Rifan? VOA lainnya atau aku, langsung masuk ke semua kanal sosial media VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Betul, kalau gitu kami undur diri dulu pemirsa. Semoga dunia kita merupakan sebuah acara yang bermanfaat ya, menambah inspirasi bagi Anda. Saya Ariadne Budianto. Dari Pandu Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.